kita pada firman Tuhan kali ini terdapat di Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Dengan judul perikop pengangkatan hakim-hakim. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan dihadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Demikian firman Tuhan. Tema yang saya ambil pada malam hari ini adalah pemimpin yang bijak dan rendah hati, yaitu Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Ketika Musa memimpin bangsa Israel pada masa itu, dia dikatakan sebagai pemimpin yang besar. Mengapa dia bisa dikatakan menjadi pemimpin yang besar? Karena Tuhan telah mengutusnya. Tuhan telah mengatakan kepadanya bahwa, "Musa, engkaulah yang bisa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir." Oleh karena itu, Musa lah yang bisa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan yang ada di Mesir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai pemimpin, Musa berupaya untuk bertanggung jawab kepada bangsa Israel yang bersama-sama dengan dia di dalam pengembaraan di padang gurun. Pada suatu ketika, mertua dari si Musa mengatakan bahwa Musa melihat pada saat persidangan dan pada saat Musa mengadili perkara-perkara yang ada di bangsa Israel, dan dia melihat Musa mengadilinya itu, serta orang-orang yang ada di situ pada saat itu ikut turut mendengar dan berdiri serta merasakan sukacitanya karena Musa yang bisa memecahkan perkara-perkara yang ada di Israel. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mau mendengarkan orang berbicara kepadanya, mau mempertimbangkan dan mau memperhatikan dengan seksama untuk menerima nasihat-nasihatnya. Ini bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita menjadi seorang pemimpin, jika ada teman-teman kita atau jika ada bawahan kita memberikan kepada kita suatu nasihat atau memberikan kepada kita tentang sebaiknya begini, kita harus melapangkan dada kita untuk menerima.
Walaupun kita seorang pemimpin, mau kita pemimpin yang jabatan kita lebih tinggi dari orang tersebut, mau kita lebih pintar dari dia, mau kita lebih hebat dari dia, tetapi jika ada orang yang memberikan saran kepada kita atau masukan kepada kita, kita harus menerimanya. Dan kita merancang nasihat-nasihat dan keputusan-keputusan itu agar menjadi keputusan yang satu. Itu sebabnya pemimpin harus menjadi pemimpin yang dikatakan Tuhan harus seperti Musa. Karena Musa mau mendengarkan perkataan mertuanya, yaitu Yitro. Dia mau mendengarkannya. Mertuanya berkata, Musa, karena kamu adalah seorang pemimpin yang besar, kamu harus mencari wakil kamu agar kamu bisa memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi dan bisa memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Karena ada pun nasihat-nasihat yang dikatakan oleh mertua Musa, itu adalah nasihat-nasihat yang bagus untuk kepemimpinan Musa pada saat itu. Dan dengan kerendahan hatinya, sekalipun dia adalah bangsa yang besar dan memimpin bangsa yang besar, mengapa bangsa Israel dikatakan sebagai bangsa yang besar? Karena pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, seluruh bangsa yang ada di tepi sungai yang ada di pinggiran tanah Kanaan itu, mereka jadi ikut dan bersatu menjadi bangsa Israel. Maka dari itu dikatakan bangsa Israel adalah bangsa yang besar karena banyak kependudukannya bangsa Israel, dan itu yang dikatakan mengapa bangsa Israel bangsa yang besar. Ada permulaan keberhasilan yang dikatakan dia bisa berhasil menjadi pemimpin. Ada 3 yang dikatakan Tuhan agar dia bisa berhasil menjadi pemimpin. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksud adalah memegang Taurat yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan segala peraturan-peraturan atau segala apa yang dikatakan Tuhan, dia mau mengikutinya, mau meneladani dan mau melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak hanya dengan ucapan, tetapi dia mau melakukannya. Yang kedua adalah carilah orang cakap. Di sini maksud dari orang cakap adalah memiliki kemampuan yang baik, kemampuan berkomunikasi yang baik, melihat persoalan dengan jelas, kemampuan memutuskan perkara itu dengan adil dan sebenarnya. Jika kita memilih seorang pemimpin yang cakap sesuai dengan yang di Alkitab ini, kita harus memilih pemimpin yang cakap, karena jika seorang pemimpin tidak cakap dalam arti dia dapat berbicara dengan jelas, dia dapat memutuskan keputusan dengan jelas, pasti kepemimpinan ini akan rusak, akan menurun. Karena suatu kepemimpinan jika pemimpinnya adalah pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang mau menolong anggota-anggotanya dan mau berkomunikasi dengan baik kepada anggota-anggotanya, kepemimpinan ini akan berhasil dimanapun dia berada, walaupun di dalam perkumpulan yang kecil atau perkumpulan yang besar. Harus diutamakan adalah takut akan Tuhan dan mencari orang yang cakap untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, carilah orang yang dapat dipercaya dan benci akan pengejaran suap. Seperti yang kita tahu, kalau pengejaran suap ini sangat sering kita dengar. Di dalam kepemimpinan pun, mau itu yang besar atau yang kecil, jika diutamakan dengan suap atau diutamakan dengan uang, pasti suatu kepemimpinan ini atau suatu organisasi ini akan merosot, akan hancur. Karena sudah diiming-imingi dengan uang.
Ada juga suatu kepemimpinan yang jika aku menjadi seorang pemimpin, aku harus dapat menguntungkan. Keuntungan yang kudapat harus ada dari aku seorang pemimpin, yaitu diiming-imingi dengan suap atau uang. Banyak yang kita tahu pemimpin sekarang ini atau pemimpin-pemimpin yang ada di luar sana, mereka mau menjadi pemimpin hanya karena mereka mau memperoleh keuntungan dari kepemimpinan tersebut. Padahal Tuhan mengatakan jangan pernah memimpin hanya atas dasar suap. Disitulah dikatakan bahwa si Musa memimpin negara, memimpin bangsa Israel itu menjadi bangsa yang besar karena dia rela memberi hatinya, dan Tuhan menunjuk dia agar dia bisa membawa bangsa Israel ini menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang diteladani oleh bangsa-bangsa lainnya. Ketiga pokok itu yang mau saya katakan, bahwa ketiga inilah yang perlu kita teladani agar nantinya ketika kita ditunjuk atau ketika kita nanti dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, kita bisa melakukan ketiga tahap tersebut agar nantinya kepemimpinan yang kita jalankan agar berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemimpin yang seperti inilah yang diminta Yitro agar menjadi wakil Musa dalam kepemimpinannya. Agar orang yang memiliki perkara dapat datang kepada Musa dan dapat datang kepada wakilnya. Yitro berkata, Yitro adalah mertua dari Musa. Yitro berkata bahwa jika ada perkara-perkara besar, pergilah mendatangi Musa, dan jika ada perkara-perkara kecil, datanglah kepada wakilnya Musa. Itu makanya Yitro memutuskan dan menasihatkan kepada Musa agar Musa memilih untuk mencari wakilnya saat memimpin. Kita perlu belajar dari teks ini bahwa saat kita memimpin saat kita dipercayai orang untuk memimpin, mau itu memimpin di pekerjaan, organisasi atau yang lainnya, kita harus hidup dengan yang ketiga tersebut. Harus merendahkan hati kita, harus takut akan Tuhan dan mencari orang-orang yang cakap. Karena ketiga inilah yang Tuhan butuhkan. Ketiga inilah yang Tuhan mau dari kita jika kita nantinya menjadi seorang pemimpin. Mau kita menjadi seorang hebat nantinya, jika ada orang-orang yang ingin memberikan kita nasihat atau memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita, walaupun yang memberikan ini orang-orang biasa atau lebih tinggi jabatannya dari kita, ada baiknya kita menerima dan kita menyaring apa nasihat-nasihat yang diberikan orang-orang itu kepada kita, agar kita pun mampu untuk melakukan apa yang telah mereka nasihatkan kepada kita. Ada juga yang berkata bahwa jika orang memberikan kepada kalian nasihat-nasihat, sebaiknya kalian menerimanya, karena bisa jadi nasihat-nasihat yang orang berikan kepada kita adalah nasihat-nasihat yang ditunjuk Tuhan untuk memberitakan kepada kita bahwa nasihat inilah yang harus kita lakukan. Nasihat inilah yang harus kita aplikasikan di kehidupan kita. Hendaklah pemimpin itu yang mau menghambakan, yang senantiasa melihat hal baik dari yang dipimpinnya, seperti seorang gembala yang menggembalakan dombanya untuk mendapatkan rumput yang baik, makanan yang baik, dan minuman yang baik. Pemimpin bukan untuk dilayani, tetapi pemimpin yang melayani. Jadilah seperti Musa yang memimpin kebaikan bagi bangsa Israel dan yang memberikan contoh yang baik kepada bangsa Israel dengan kerendahan hatinya.
Makanya disebut bangsa Israel adalah bangsa yang besar karena dipimpin oleh Musa adalah seorang bangsa yang besar. Kitab Keluaran ini ditulis oleh Musa. Tujuannya untuk memberikan laporan tentang tindakan-tindakan Allah yang bersifat menebus, sehingga Israel dibebaskan dari Mesir dan ditetapkan sebagai bangsa-bangsa pilihan Allah. Amin. Kita berdoa.